Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Anda telah kembali di channel YouTube kami. Saluran informasi yang mengkisahkan kisah-kisah Islami, serta kisah para ulama dan kekasih Allah. Kali ini, kami akan membawakan kisah-kisah keajaiban Maulid Nabi. Seperti apakah kisahnya, dan keajaiban-keajaiban apa yang terjadi di dalamnya? Untuk mengetahui jawabannya, simak video kali ini hingga akhir. Jika Maulid adalah acara, maka akan terlihat pada bulan dan euforianya. Jika Maulid adalah keteladanan, maka ia akan terlihat pada perilaku setiap harinya. Namun cinta akan melakukan semuanya. Merayakan Maulid Nabi adalah bagian dari satu syiar agama Islam. Kendati demikian, terdapat sebagian kelompok yang mengingkari, bahkan mengklaim perayaan Maulid sebagai perbuatan yang bid'ah. Perayaan Maulid Nabi pada hakikatnya adalah majelis, tempat sholawat, dan tempat bersedekah yang memiliki banyak keutamaan atau fadilah di dalamnya. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Suyuti dalam karya beliau, Al-Wasail, fi Syarhis Syama'il, bahwa rumah atau masjid yang di dalamnya dibacakan Maulid Nabi, maka tempat itu akan senantiasa dikelilingi malaikat yang membaca istighfar, bagi orang-orang yang ada di tempat tersebut. Bahkan Ibnu Hajar Al-Haytami di dalam kitabnya juga menyatakan perihal keutamaan, atau fadilah dalam merayakan Maulid Nabi. Tidak ada dari seorang muslim yang membaca Maulid Nabi di rumahnya, kecuali Allah mengangkat kemarau, wabah, kebakaran, karam, penyakit, bala, murka, dengki, mata yang jahat, dan dari pencurian rumah. Jika orang tersebut meninggal dunia, niscaya Allah memudahkan baginya dalam menjawab pertanyaan malaikat Munkar dan Nakir. Dan tempat duduknya pada tempat yang benar di sisi Tuhan yang Maha Memiliki, lagi Maha Kuasa. Perayaan memperingati Maulid Nabi Muhammad merupakan tradisi umat muslim secara turun-temurun, hingga sekarang. Selain itu, ada banyak kisah keajaiban yang terjadi pada saat perayaan peringatan Maulid Nabi Muhammad. Pada kesempatan kali ini, kami akan berbagi kisah keajaiban yang terjadi pada saat perayaan peringatan Maulid Nabi Muhammad. Namun sebelumnya perlu kita ingat kembali, bahwa Nabi Muhammad dilahirkan pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal pada tahun Gajah. Pada bulan Rabiul Awal, banyak umat muslim yang memperingati Maulid Nabi Muhammad di berbagai daerah, bahkan di berbagai negara yang mayoritas muslim. Sebagian orang juga meyakini, bahwa dengan memperingati Maulid Nabi Muhammad akan mendapatkan berkah, dan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Berikut kisah-kisah keajaiban yang terjadi pada saat perayaan Maulid Nabi Muhammad SAW. Didatangi Nabi dan para malaikat. Kisah ini terdapat pada kitab Syabab An-Nabawi. Dan kisah nyata ini terjadi di zaman Khalifah Islam yang sangat terkenal, yakni Sultan Salahuddin Al-Ayyubi. Di dalam kisah ini bercerita tentang saudagar kaya raya, yang harta bendanya habis untuk memeriahkan acara Maulid Nabi. Pada masa Sultan Salahuddin berkuasa, beliau mengumumkan dan memerintahkan kepada seluruh kaum muslimin sedunia. Sultan memerintahkan, agar umat muslim mengadakan perayaan Maulid Nabi di negaranya masing-masing, pada bulan Rabiul Awal tahun 580 Hijriah. Pada waktu itu, terdapat seorang saudagar kaya raya yang tinggal sebuah pemukiman penduduk desa di suatu lembah. Saudagar ini juga mendengar pengumuman sang sultan, agar kaum muslimin hendaknya mengadakan acara Maulid Nabi dengan membaca sholawat dan sejarahnya. Atas hal tersebut, maka sebelum tanggal 12 Rabiul Awal, saudagar itu pergi ke pasar seorang diri, dan berbelanja makanan, yang ia rencanakan untuk menjamu tamu. Dan pada saat diadakan peringatan Maulid Nabi di rumahnya, saudagar itu pun mengundang para tetangga kanan kirinya. Pada setiap tahunnya, dia selalu melakukan hal yang sama seperti itu.
Dan saat ditanya pegawainya, kenapa harus ke pasar sendiri? Kenapa tidak menyuruh pegawainya saja untuk pergi ke pasar berbelanja? Saudagar itu pun menjawab, saya pergi belanja ke pasar sendiri, itu saya lakukan demi cinta saya pada Nabi Muhammad. Hingga pada suatu saat, saudagar itu diuji oleh Allah. Dagangannya jatuh bangkrut, hartanya habis, bahkan untuk makan saja susah. Menjelang tanggal 12 Rabiul Awal, biasanya ia sudah bersiap-siap mengadakan peringatan Maulid Nabi di rumahnya. Tapi sayang, sepertinya tahun ini dia tidak bisa lagi mengadakan Maulid Nabi di rumahnya, karena ketiadaan biaya. Beberapa hari menjelang tanggal 12 Rabiul Awal, saat itu ia kelihatan bersedih dan murung di kamar. Rupanya, ada hal besar yang sedang ia pikirkan. Melihat wajahnya yang sedih itu, istrinya menghampirinya, dan menenangkan jiwanya. Wahai suamiku, kenapa kamu kelihatan murung? Dan ini tidak seperti biasanya kamu bersedih seperti ini. Ada apa gerangan yang menjadikanmu bersedih? Apakah kamu terlalu memikirkan harta kita yang habis ini? Tanya sang istri. Saudagar itu pun lantas menjawab, wahai istriku, aku bersedih bukan karena memikirkan harta yang habis. Juga bukan karena tiap hari kita kekurangan makanan. Tetapi aku bersedih karena tahun ini tidak bisa lagi mengadakan peringatan Maulid Nabi di rumah kita. Dan aku juga bersedih karena tidak bisa mengundang tetangga kanan kiri untuk memeriahkan acara Maulid Nabi. Mendengar penjelasan dari suaminya, istrinya lalu berkata, wahai suamiku, bagaimana pendapatmu jika aku bekerja serabutan di rumah orang kaya di kampung kita ini? Dengan begitu, saya akan dapat uang, dan uang itu bisa kita gunakan untuk mengadakan acara Maulid Nabi di rumah kita. Suaminya kemudian menolaknya sambil berkata, jangan. Aku tidak rela kalau engkau yang bekerja. Akan tetapi, jika anak-anak kita yang bekerja, aku setuju. Tiba-tiba anak-anak mereka datang dan menawarkan diri untuk bekerja. Rupanya, anak-anaknya sejak tadi menguping pembicaraan kedua orang tuanya ini. Singkat cerita, maka berangkatlah keluarga ini ke rumah orang kaya yang ada di kampung itu. Dan saudagar itu menawarkan salah satu anaknya untuk bekerja selama 1 tahun, dengan syarat, uang gajinya diberikan di depan. Orang kaya itu setuju, dan meminta anaknya yang paling besar untuk bekerja di rumahnya selama 1 tahun, dengan gaji 10 dinar. Selanjutnya, uang itu dibawa ke pasar dan belanja makanan, buah-buahan, gandum dan lain-lain. Setelah di rumah, bahan makanan itu lalu mereka masak. Saatnya telah tiba. Pada tanggal 12 Rabiul Awal, dia mengundang tetangga kanan kiri agar berkenan menghadiri acara maulid di rumahnya, sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Ternyata, pada waktu acara tetangganya mereka tidak ada yang mau datang. Ada yang alasan giginya sakit, ada yang beralasan keperluan lain, dan berbagai macam alasan lainnya. Yang intinya, tidak ada orang yang mau datang ke rumahnya sejak dia jatuh miskin. Maka bertambah sedihlah hati si saudagar yang dulunya kaya ini. Dia pergi ke kampung sebelah, juga tidak ada yang mau hadir. Tapi pada saat dia berada di tengah jalan di luar kampung, dia bertemu dengan sekelompok orang bersurban dan bergamis putih-putih. Dan di antaranya ada salah seorang bersurban warna hijau. Saudagar ini langsung menghampiri dan menawari rombongan itu, agar sudi berkenan mampir ke rumahnya, untuk membacakan sholawat bersama-sama. Sekelompok musafir ini pun akhirnya bersedia. Bahkan, ketika berjalan menuju rumahnya, mereka bersama-sama bersolawat kepada sang Nabi. Sesampainya di rumah, saudagar ini mengeluarkan hidangan sebagai jamuan. Setelah dipersilahkan untuk mencicipinya, para musafir itu hanya membuka tutupnya saja, tanpa ada satupun yang memakannya, malah ditutupnya kembali makanan itu.
Setelah beberapa saat, para musafir meminta izin untuk pergi melanjutkan perjalanannya, dan tinggallah seorang dari rombongan untuk tetap berada di sana. Betapa kagetnya saudagar ini saat melihat kejadian di hadapan matanya. Ketika para musafir itu berjalan beberapa langkah, tiba-tiba mereka hilang dari pandangan mata. Maka salah seorang musafir yang tertinggal itu berkata, "Wahai Tuan saudagar, ketahuilah, kenapa mereka tidak mau makan hidanganmu? Karena kami ini adalah malaikat yang mendapat perintah dari Allah untuk menemuimu. Sedangkan, ada seorang di antara kami yang berpakaian hijau, itu adalah Rasulullah." Setelah berkata demikian, malaikat itu juga mohon diri untuk izin pergi. Dan ia pun menghilang dari pandangan mata si saudagar, sama seperti yang sebelumnya. Hati keluarga ini benar-benar tegang melihat kejadian ini. Dan betapa terkejutnya lagi mereka, setelah saudagar ini membuka tutup hidangan yang disiapkan untuk tamu tadi. Buah-buahan, kue-kue, dan makanan yang hendak dijadikan suguhan, tiba-tiba sekarang berubah menjadi emas murni yang mahal harganya. Semua orang di keluarga ini menangis dan bersujud syukur atas pemberian Allah ini. Tak berselang lama, maka menyebarlah berita ini ke seantero negeri. Bahkan, Sultan Salahuddin sendiri sempat meninjau ke rumahnya. Dan beliau sampai memerintahkan sebagian pasukannya untuk ikut menjaga harta saudagar ini. Selanjutnya, dijuallah sebagian kecil dari emasnya itu. Dan uangnya dipergunakan untuk menebus anaknya yang digadaikan untuk bekerja selama 1 tahun. Rupanya, orang kaya yang memperkerjakan anaknya itu juga tahu akan berita yang dialaminya. Maka dari itu, anaknya kemudian dikembalikan begitu saja, tanpa meminta uang ganti rugi sepeser pun. Dari kisah-kisah tadi, kita bisa mengambil pelajaran untuk selalu mencintai Rasulullah. Adakanlah acara maulid di rumah-rumah kita, sekalipun dengan keluarga kecil kita sendiri. Merayakan maulid tidak menunggu dalil yang sahih, hanya butuh hati yang rindu, dan ikhlas mencintai baginda Rasulullah. Sebab, siapa yang tak pernah merasakan kehadiran, tak akan bisa merasakan manisnya perjumpaan. Satu dinar untuk merayakan maulid. Dalam kitab Targhibul Mustaqim disebutkan sebuah kisah dari Abdullah bin Isa al-Ansori. Dalam kisah tersebut, Abdullah al-Ansori memiliki tetangga seorang ibu yang memiliki anak. Sang ibu memiliki anak laki-laki soleh yang masih muda, dan mereka berdua hidup dalam kekurangan. Sang ibu ini tidak mempunyai harta, selain 1 dinar hasil kerja tenunnya. Tatkala sang ibu meninggal dunia, anaknya yang masih muda tersebut berkata kepada dirinya sendiri, "Uang 1 dinar ini adalah hasil kerja ibuku. Demi Allah, aku tidak akan membelanjakannya kecuali untuk perkara akhirat." Pada suatu hari, anak muda ini keluar rumah karena suatu keperluan. Dia melewati satu perkumpulan orang yang sedang membaca Al-Quran, dan sedang mengadakan maulid Nabi pada bulan Rabiul Awal. Lalu dia pun duduk bersama mereka, dan mendengarkan pembacaan maulid tersebut. Pada malam harinya, dia bermimpi seolah-olah kiamat telah tiba, dan ada suara seseorang berkata, "Di manakah si Fulan, anak dari si Fulan?" Ternyata pada saat itu disebutnya nama-nama orang yang ada dalam suatu rombongan. Kemudian mereka digiring ke surga. Dan dia pun ikut bersama mereka. Sesungguhnya Allah telah memberikan sebuah istana di dalam surga pada masing-masing dari kalian. Kata seseorang tadi. Akhirnya, anak muda itu masuk ke dalam sebuah istana. Dia tidak pernah melihat istana yang lebih bagus dan indah darinya. Istana tersebut juga dipenuhi hiasan permata, dan di setiap pintunya dijaga oleh penjaga. Di dalam istana, dia melihat ada sebuah istana lain yang lebih bagus dan indah dibanding istana yang dia masuki. Lalu dia pun hendak memasukinya.
Tatkala terbersit di dalam hatinya untuk memasuki istana tersebut, berkatalah sang penjaga, "Ini bukanlah untukmu. Sesungguhnya istana ini diperuntukkan bagi orang yang mengadakan Maulid Nabi." Dan pada keesokan harinya, digunakanlah 1 dinar peninggalan ibunya itu untuk mengadakan sebuah acara Maulid Nabi. Karena merasa sangat gembira dengan mimpinya itu, dia pun kemudian mengumpulkan para fakir miskin untuk berzikir kepada Allah, membaca Al-Quran, dan membaca Maulid Nabi. Dan anak muda itu menceritakan tentang mimpinya itu kepada mereka, dan mereka merasa gembira mendengar cerita tersebut. Dia pun bernazar untuk tidak pernah meninggalkan peringatan Maulid Nabi selama hidupnya. Pada suatu malam dalam tidurnya, tiba-tiba ia bermimpi bertemu dengan ibunya. Sang ibunya berada dalam keadaan yang sangat baik, berhias dengan segala perhiasan surga, dan berwangian dengan bau surga. Dia mencium tangan ibunya, dan ibunya mengecup kepalanya lalu berucap, "Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan, wahai anakku. Malaikat telah datang kepadaku membawa segala perhiasan ini." Dia pun lalu bertanya pada ibunya, "Dari manakah ibu memperoleh kemuliaan ini?" Ibunya kemudian menjawab, "Karena engkau telah mempergunakan 1 dinar yang engkau warisi dariku, untuk mengadakan Maulid Nabi. Engkau telah mengagungkan sosok dari junjungan orang-orang terdahulu, dan junjungan orang-orang masa yang akan datang. Dan inilah balasan bagi orang yang mengagungkan Nabi Muhammad, dan mengadakan Maulid atasnya." Masuk Islam berkat Maulid. Ini adalah kisah hikmah dari sepasang suami istri beragama Yahudi di daerah Mesir. Mereka berdua pun ikut merayakan Maulid usai memeluk agama Islam, lewat mimpi bertemu Rasulullah. Riwayat ini terdapat dalam sebuah kitab yang berjudul Ashraful Anam fil Maulid. Dikisahkan, pada suatu masa di daerah Mesir, ada seorang muslim merayakan Maulid Nabi Muhammad dengan sangat meriah dan besar. Kemudian diundangnya saudara-saudaranya sesama Islam untuk menghadiri acara Maulid yang besar, meriah, dan sangat luar biasa itu. Pada saat itu, ada tetangga sepasang suami istri beragama Yahudi sedang memperhatikannya. Mereka bertanya-tanya, apa yang dilakukan umat muslim saat itu. Lalu sang istri bertanya kepada suaminya, apa yang sedang dilakukan tetangga muslim tersebut. Hal itu lantaran ia melihat acara itu begitu meriah dan sangat luar biasa. Suaminya kemudian menjawab, "Mereka sedang merayakan hari dan bulan kelahiran Muhammad." Setelah percakapan itu selesai, sepasang suami istri Yahudi ini tidur. Dan pada malam harinya, sang istri kemudian bermimpi. Dalam mimpinya, istri dari lelaki Yahudi itu melihat tetangganya yang sedang merayakan Maulid dengan sangat meriah. Di tengah kegembiraan mereka, tiba-tiba mereka didatangi rombongan yang dipimpin seorang lelaki sangat tampan. Di belakang lelaki tampan itu, ada orang-orang mulia dan para sahabatnya. Kemudian sang istri Yahudi itu bertanya kepada salah seorang dalam rombongan, tentang siapakah sosok lelaki yang sangat tampan itu. "Siapakah orang yang memiliki ketampanan wajah sangat luar biasa itu?" tanya sang istri Yahudi kepada salah satu rombongan. Dan kemudian dijawablah oleh salah satu dari rombongan itu, bahwa sosok yang dimaksud itu adalah Nabi besar Muhammad SAW. Lalu wanita Yahudi itu lanjut bertanya lagi, "Jika aku mendatanginya dan berbicara kepadanya, apakah aku akan dijawab?" Kemudian dijawab lagi oleh lelaki dari rombongan itu, "Cobalah. Mungkin kamu akan dijawabnya." Kemudian perempuan atau istri Yahudi tadi memberanikan diri mendatangi Nabi, dan berdialog. Perempuan itu pun bertanya, lalu dijawab oleh Nabi dengan ucapan yang baik dan sopan.
Perempuan itu seketika terkesima, ketika mendengar jawaban dari Nabi Muhammad dengan penuh kesopanan, dan juga tutur kata yang lemah lembut. Wanita Yahudi itu berkata lagi, "Mengapa kamu menjawabku dengan jawaban mulia dan sopan seperti itu, sedangkan aku tidak beragama sama dengan agamamu?" Lalu sosok Nabi Muhammad itu berkata, "Aku tidaklah menjawabmu dengan jawaban tersebut, terkecuali aku mengetahui bahwasanya kamu sudah diberikan hidayah untuk masuk Islam." Ternyata, wanita Yahudi itu sudah masuk Islam di dalam mimpinya, dan disaksikan langsung oleh Nabi Muhammad. Setelah itu, sang istri Yahudi ini terbangun dari tidurnya. Tanpa berpikir panjang, sang istri Yahudi ini bertekad ingin merayakan acara Maulid Nabi Muhammad. Dan saat berniat ingin mempersiapkan segala sesuatu, tiba-tiba dirinya melihat sang suami sedang sibuk memotong hewan. Merasa kaget dan heran, istri Yahudi itu bertanya lagi kepada suaminya, "Wahai suamiku, ada apa ini?" Lalu sang suami berkata, "Ini adalah untuk merayakan acara Maulid dari orang yang mengislamkanmu tadi malam." Sang istri tambah terkejut mendengar jawaban dari suaminya. Ia pun lalu bertanya, "Siapa yang memberitahumu, kalau tadi malam aku bertemu Muhammad dan berislam di hadapannya?" Kemudian sang suami menjawab, "Orang yang memberitahuku adalah orang yang mengislamkanku, setelah kamu diislamkan olehnya." Ternyata, sepasang suami istri yang beragama Yahudi ini sama-sama bermimpi, dan berislam di tangan Rasulullah SAW. Pemuda yang meninggal husnul khotimah. Kisah ini disebutkan oleh Syekh Bakri Syadho, dalam kitabnya yang berjudul, I'anatut Tholibin. Dikisahkan, pada masa Amirul Mukminin Harun ar-Rasyid di Basrah ada seorang pemuda berandal. Penduduk Basrah memandang hina pemuda tersebut karena perilakunya yang buruk. Namun, ketika bulan Robiul Awal atau bulan Maulid datang, pemuda ini menyambutnya dengan mencuci pakaiannya, memakai parfum, berdandan, membuat walimah, dan ia membaca Maulid Nabi Muhammad SAW. Hal itu ia lakukan terus-menerus, dan berlangsung dalam waktu yang lama. Saat ia meninggal, penduduk Basrah mendengar suara tanpa wujud berkata, "Wahai penduduk Basrah, hadiri dan saksikanlah oleh kalian, jenazah seorang wali dari wali-walinya Allah. Sesungguhnya ia sangat mulia di sisiku." Kemudian penduduk Basrah menghadirinya, bahkan sampai ikut menguburkannya. Lalu, dalam mimpi, salah satu dari mereka melihat pemuda tersebut mengenakan pakaian kebesaran yang terbuat dari sutra. Kemudian diajukanlah pertanyaan kepadanya, "Dengan apa engkau mendapatkan keutamaan ini?" "Dengan mengagungkan Maulid Nabi Muhammad SAW." Jawab pemuda yang telah meninggal tersebut. Selamat dari hukuman mati. Kisah ini disebutkan oleh Syekh Bakri Syadho, dalam kitabnya yang berjudul I'anatut Tholibin. Al-Kisah, pada masa Khalifah Abdul Malik bin Marwan di negara Syam, hiduplah seorang pemuda yang tampan rupawan. Suatu hari, pemuda tersebut sedang bermain-main dengan menaiki kudanya. Tiba-tiba, kuda miliknya berlari dengan kencang saat ia berada di punggungnya, sampai membawanya di sebuah jalan buntu di kota Syam. Ia tidak mampu untuk mengendalikan kudanya, sehingga kudanya pun berada di jalan menuju pintu sang khalifah. Lalu kudanya secara tiba-tiba berpapasan dengan sang purta Khalifah Abdul Malik. Ia pun tidak mampu berpaling dari kuda tersebut, dan akhirnya meninggal dunia karena tertabrak kuda. Kejadian ini pun sampai kepada sang khalifah. Beliau kemudian meminta untuk menghadirkan pemuda penunggang kuda itu.
Ketika semakin dekat waktu pemuda itu akan menghadap sang khalifah, tiba-tiba muncul niatan dalam benaknya. Bila Allah menyelamatkanku dari peristiwa ini, aku akan membuat walimah yang besar dan aku akan membaca maulid Nabi Muhammad di walimah itu. Ketika pemuda itu dihadirkan di istana kerajaan, sang khalifah pun memandanginya, dan kemudian beliau malah tertawa. Padahal, sang khalifah sebelumnya telah menahan amarah. Kemudian sang khalifah bertanya dengan heran, "Hai pemuda, apakah engkau pandai menyihir?" "Tidak. Demi Allah wahai Amirul Mukminin," jawab pemuda itu. Kemudian sang khalifah berkata, "Engkau telah aku maafkan. Tetapi katakanlah kepadaku, apa yang telah engkau ucapkan tadi?" Ia pun kemudian menjawabnya, "Aku berkata, bila Allah menyelamatkanku dari ujian ini, maka aku akan mengadakan acara maulid Nabi Muhammad." Sang khalifah berkata, "Sungguh aku telah memaafkanmu. Dan ambillah ini 100 dinar untuk merayakan maulid Nabi. Dan engkau terbebaskan dari dam, atau denda dari pembunuhan anakku." Pemuda itu pun akhirnya keluar dengan membawa 100 dinar, dan terbebaskan dari kisos, sebab berkah maulid Nabi Muhammad SAW. Kisah ini bisa menjadi inspirasi dan motivasi untuk selalu mengagungkan maulid Nabi Muhammad SAW, khususnya pada bulan Rabiul Awal. Pada bulan ini, umat Islam di seluruh penjuru dunia memperingat kelahiran Nabi Muhammad yang terlahir 1,5 abad lalu, tepatnya pada tanggal 20 April, tahun 571 Masehi. Seorang Nabi dan Rasul terakhir yang mengajarkan akhlak mulia, pembawa syariat, dan sang pemberi syafaat. Semoga kisah di atas dapat menjadi motivasi untuk selalu membaca maulid Nabi Muhammad di setiap waktu, dan menginfakkan harta karenanya. Sembuh dari penyakit. Terdapat sebuah kisah nyata tentang sebuah keajaiban yang terjadi saat perayaan maulid Nabi Muhammad. Cerita ini berasal dari Sayyid Alawi Al-Maliki. Dan Sayyid Alawi memperolehnya dari ayahandanya, Sayyid Abbas Al-Maliki Al-Hasani. Kejadian ini terjadi ketika Sayyid Abbas Al-Maliki menghadiri peringatan maulid Nabi Muhammad di Baitul Maqdis, Palestina. Saat itu, beliau terheran-heran menyaksikan seorang pria tua beruban, yang terus-menerus berdiri sejak awal pembacaan maulid, sampai acara maulid itu selesai. Sayyid Abbas yang melihatnya kemudian memanggilnya dan bertanya, "Wahai Tuan, apa yang Anda lakukan? Mengapa Anda berdiri sejak awal maulid sampai acara pembacaan maulid selesai?" Lalu pria tua itu menjawab, "Dulu saya pernah berjanji, setiap menghadiri sebuah maulid Nabi Muhammad, saya tidak akan berdiri hingga acara selesai, termasuk saat mahalul qiyam. Yang mana, momen itulah para jamaah berdiri serentak, sebagai tanda penghormatan kepada baginda Rasulullah Muhammad. Sebab, menurutku hal itu adalah bid'ah yang jelek," katanya. Namun, ada hal yang merubah janjiku tersebut. Pada suatu malam, saya bermimpi menghadiri dan duduk di majelis maulid Nabi Muhammad. Pada waktu itu, saya bersama jamaah bersiap-siap menunggu kehadiran sang Nabi. Maka pada saat Rasulullah hadir, para jamaah pun bangkit berdiri untuk menyambut kehadiran beliau. Pada saat itulah aku menyaksikan Rasulullah melewatiku dan berkata, "Kamu tak usah berdiri, kamu duduk saja di tempatmu." Saya pun ingin berdiri, namun terasa berat dan susah sekali. Maka sejak saat itulah, diriku sering sakit dan bahkan organ-organku bermasalah. Sehingga, aku pun bernazar kepada Allah. Jikalau Allah menyembuhkan penyakitku, maka aku berjanji kepadanya,
Setiap ada acara maulid, aku akan berdiri dari awal hingga akhir maulid. Dan alhamdulillah, dengan izin Allah, tidak lama kemudian aku diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ucap pria itu ketika menceritakan peristiwa yang dialaminya. Setelah mendengarkan penjelasan pria itu, Sayyid Abbas pun mempersilahkan orang tersebut melaksanakan nazarnya. Anak kecil yang hidup kembali. Kisah Maulid Nabi ini berasal dari negara Lebanon. Biasanya, warga di sana merayakan Maulid Nabi dengan menembakkan senjata api ke atas udara. Hal ini dilakukan sebagai tanda kegembiraan. Tradisi ini sudah turun-temurun sejak dulu. Tradisi ini juga hampir mirip dengan tradisi pernikahan di negara-negara Arab. Suatu ketika, seorang anak kecil perempuan beragama Nasrani Bani Gatas, terlihat asyik ikut melihat meriahnya perayaan Maulid Nabi Muhammad. Nasib buruk menimpa putri kecil tersebut. Tanpa disadari, sebuah peluru nyasar menembus kepalanya. Anak itu pun jatuh tersungkur, bersimbah darah dan seketika itu juga ibunya berteriak histeris. Maka dengan segera anaknya dilarikan ke Ghassan Hamoud Hospital, yang terletak di Saida, Lebanon Selatan. Akan tetapi, pihak rumah sakit angkat tangan. Mereka tidak mampu menangani pendarahan yang begitu hebat. Lalu anak itu dirujuk ke sebuah rumah sakit Amerika yang memiliki banyak dokter ahli dan spesialis. Tapi begitu mereka melihat kondisi anak itu, mereka pun juga angkat tangan. Karena panik dan penuh kecewa, ibu sang anak berteriak dengan kerasnya, sambil berseru. "Di manakah engkau wahai Muhammad, yang mengaku sebagai nabi? Lihatlah apa yang telah dilakukan umatmu kepada anakku karena merayakan hari kelahiranmu." Pada saat itu, dokter kepala yang memimpin perawatan keluar ruangan untuk menemui sang ibu, dan memintanya agar melihat anaknya untuk yang terakhir kalinya. Ibu Nasrani itu dengan lemas, sambil dipapah masuk ke ruangan, dan diikuti dengan keluarnya para dokter. Namun, sebuah keajaiban terjadi seketika itu juga. Ketika sang ibu sudah di dalam ruangan, ternyata dia melihat anaknya sedang duduk di tepi tempat tidur sambil berteriak-teriak. "Tutup semua pintu dan jendelanya ibu. Jangan dibiarkan dia keluar," seru anak kecil itu. Melihat apa yang ada di depan matanya, sang ibu pun seketika menjadi bingung, antara percaya dan tidak. Lantas, sang ibunya bertanya kepada putrinya. "Siapakah, wahai putriku?" tanyanya seraya mendekati sang anak, sambil memastikan kondisinya. Sungguh luar biasa. Anak kecil Nasrani itu kembali dalam keadaan sehat dan bugar. Tidak ada bercak darah di tubuhnya. Serta bekas luka tembakan pada kepalanya pun menghilang. "Putriku, apa yang telah terjadi kepadamu?" tanya sang ibu. "Ibu, dia datang mengelus kepalaku sambil tersenyum," jawabnya tersenyum kegirangan. "Siapakah dia yang kau maksud, wahai anakku?" tanya sang ibu. Muhammad ibu," jawab putrinya. Ternyata, teriakan sang ibu tadi disambut oleh sang Nabi Agung, Sayyidina Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau hadir dengan kelembutan dan memberikan cahaya penerang bagi kegelapan. Beberapa menit kemudian, berkumpullah semua dokter untuk melihat kenyataan di hadapan mereka. Maka sang ibu, anak, dan semua dokter Nasrani yang menyaksikan keajaiban tersebut, saat itu juga mereka masuk Islam dan mengikrarkan 2 kalimat syahadat. "Kami bersaksi tiada Tuhan yang patut disembah kecuali Allah dan Muhammad benar-benar utusan dan hamba Allah."
Ini kejadian nyata yang ditakdirkan oleh Allah Ta'ala, untuk menunjukkan keagungan junjungan kita, Sayyidina Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tiada yang tidak mungkin bagi Allah. Demikian yang dapat kami sampaikan. Semoga dengan kisah ini dapat menambah kecintaan kita kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga nantinya kita semua mendapat pengakuan sebagai umatnya, sehingga kita mendapatkan pertolongan syafaatnya kelak di hari akhir. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share, sebagai bentuk dukungan terhadap channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.